Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi relasi dan fungsi untuk subtopik relasi dan cara menyatakan relasi di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pendahuluan relasi dan fungsi. Pernahkah datang ke kantin atau kafe bersama temanmu, lalu duduk di tempat yang disediakan? Tidak berapa lama datanglah makanan atau minuman. Makanan atau minuman ini untukmu, dan makanan atau minuman ini untuk temanmu. Makanan atau minuman yang datang kepadamu mungkin berbeda dengan temanmu. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan antara kamu dan temanmu dengan makanan atau minuman yang datang? Yang kedua, ada 3 orang sahabat yang duduk di kelas yang sama, sedang berdiskusi berkenaan ujian yang baru diikuti. Setelah mencocokkan jawaban masing-masing dengan kunci yang diberikan guru, akhirnya didapat banyak soal yang dijawab benar oleh masing-masing. Keesokan harinya, muncul nilai ujian tersebut yang mungkin berbeda antara satu dan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara banyak soal yang dijawab benar dengan nilai yang didapat masing-masing anak? Dan hubungannya seperti apa? Jadi, pada bab ini kita membahas tentang hubungan antara dua hal dan bagaimana bentuk hubungannya. Gimana? Jelas? Oke. Sekarang pengertian relasi. Secara bahasa, relasi adalah hubungan. Tapi secara matematik mungkin berbeda. Nah, untuk mengetahui perbedaannya kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, ada 4 sahabat yaitu Adi, Badu, Ciku, dan Doni. Keempat orang tersebut masuk ke kantin untuk makan siang. Adi memesan soto dan es teh, Badu memesan bakso dan es jeruk, Ciku memesan es campur, dan Doni memesan bakso dan es jeruk. Nah, jika kita perhatikan dari contoh ini, ya ada 2 himpunan, yaitu himpunan yang pertama adalah himpunan 4 orang sahabat, dan himpunan yang kedua adalah himpunan menu kantin. Hubungan atau relasi antara himpunan orang dan himpunan menu kantin tersebut adalah memesan. Kenapa? Karena Adi memesan soto dan seterusnya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ada 4 siswa yang telah melakukan ujian dan mendapati jumlah soal yang dijawab benar oleh keempatnya berbeda. A menjawab benar 4 soal dan mendapat nilai 8. B dengan 3 soal benar mendapat nilai 6. C dengan 5 soal benar mendapat nilai 10. Dan D dengan 2 soal benar mendapat nilai 4. Nah, jika diperhatikan ada 2 himpunan dalam contoh kedua ini, yaitu himpunan yang pertama adalah himpunan jumlah soal yang dijawab benar, dan yang kedua adalah himpunan nilai ujian. Hubungan atau relasi antara himpunan soal yang dijawab benar dan himpunan nilai ujian adalah setengah dari. Kenapa? Karena 4 menjadi 8. 4 adalah setengah dari 8 ya. Contohnya seperti itu. Jadi, relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Saya ulang lagi, jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Oke, sekarang cara menyatakan relasi. Ada 3 cara menyatakan relasi, yaitu yang pertama adalah dengan diagram panah, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antara 2 himpunan dengan disertai tanda panah ya. Jadi dengan disertai tanda panah. Jika relasinya dari himpunan A ke himpunan B, maka arah panahnya dari A ke B. Himpunannya digambarkan dengan bangun datar, bisa berupa lingkaran, elips, persegi panjang, persegi, dan seterusnya. Yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari relasi himpunan A ke himpunan B, yaitu himpunan yang tiap elemennya adalah pasangan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B secara berurutan dan tidak boleh dibolak-balik. Misalkan salah satu pasangannya adalah P, D. Ya, maka P harus anggota A dan D harus anggota B, dan P sama D itu berpasangan. Nah, yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius dari relasi himpunan A ke himpunan B, yaitu diagram yang berisi koordinat titik dengan sumbu X adalah himpunan A
dan sumbu Y adalah himpunan B karena dari A ke B. Jadi A adalah sumbu X, yang himpunan B adalah sumbu Y. Gimana, jelas ya? Oke, sekarang kita ke contohnya. Contoh yang pertama, ada 4 sahabat yaitu Adi, Badu, Ciko, dan Doni. Keempat orang tersebut masuk ke kantin untuk makan siang. Adi memesan soto dan es teh, Badu memesan bakso dan es jeruk, Ciko memesan es campur, dan Doni memesan bakso dan es jeruk. Dengan diagram panah, maka di sini ada 2 himpunan ya. Himpunan A itu adalah nama-nama 4 sahabat tadi, Adi, Badu, Ciko, dan Doni. Dan himpunan yang ke B adalah himpunan menu kantin, soto, bakso, es teh, es jeruk, es campur. Sekarang relasi antara A dan B adalah memesan ya. Karena di sini ada Adi memesan soto dan es teh, berarti Adi memesan soto, juga Adi memesan es teh. Badu memesan bakso dan es jeruk, berarti Badu memesan bakso, Badu juga memesan es jeruk. Ciko memesan es campur, berarti Ciko memesan es campur. Dan Doni memesan bakso dan es jeruk, berarti Doni memesan bakso, Doni juga memesan es jeruk. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana dengan himpunan pasangan berurutan? Karena ini himpunan, maka diawal dengan kurung kurawal. Setelah itu pasangan berurutan, jadi berpasangan. Adi memesan soto, berarti Adi, soto. Adi memesan es teh, berarti Adi, es teh. Badu memesan bakso, berarti Badu, bakso. Dan seterusnya. Jika memesan es campur, Doni memesan bakso, dan terakhir Doni memesan es jeruk. Karena sudah selesai, maka ditutup dengan kurung kurawal. Nah, pasangannya ini sebanyak dengan tanda panahnya. Tanda panahnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka pasangan juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas ya? Oke, sekarang kalau diagram kartesius seperti apa? Kita buat diagram kartesiusnya dulu. Karena ini A ke B, maka yang A itu adalah sumbu X, yang B sumbu Y. Yang A anggotanya Adi, Badu, Ciko, dan Doni. Sedangkan yang B anggotanya soto, bakso, es teh, es jeruk, dan es campur. Oke, bisa kita lihat diagram panahnya atau himpunan pasang berurutan atau soalnya bisa ya. Adi memesan soto, berarti antara Adi dan soto dikasih titik. Adi juga memesan es teh. Setelah itu Badu memesan bakso, Badu juga memesan es jeruk. Ciko memesan es campur, dan Doni memesan bakso sama memesan es jeruk. Seperti ini. Boleh seperti ini, boleh juga tanda titik-titiknya dihilangkan. Jadi banyak titiknya itu sebanyak tanda panahnya atau sebanyak pasangannya. Gimana? Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Dengan contoh yang kedua. Ada 4 siswa yang telah melakukan ujian dan mendapati jumlah soal yang dijawab benar oleh keempatnya berbeda. A menjawab benar 4 soal dan mendapat nilai 8, B dengan 3 soal benar mendapat nilai 6, C dengan 5 soal benar mendapat nilai 10, dan D dengan 2 soal benar mendapat nilai 4. Maka diagram panahnya ada 2 himpunan ya. Yang pertama himpunan banyak soal yang dijawab benar, dan yang B adalah himpunan nilainya. Nah, biasanya karena ini berupa angka maka diurutkan ya. 2, 3, 4, 5 walaupun di soalnya tidak urut. Ini begitu juga dengan yang B. Setelah itu ketika dia menjawab soal 2 benar maka dia mendapat nilai 4 ya. Dan hubungannya setengah dari ya. Berarti 2 ke 4. Setelah itu yang dapat 3 soal benar dapat nilai 6 berarti 3 ke 6. Terus yang mendapat nilai yang benar 4 ke 8, dan yang terakhir adalah 5 ke 10. Ya. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang himpunan pasangan berurutannya gimana? Sama kayak tadi, karena himpunan maka diawal dengan kurung kurawal. Karena pasangan berurutan berarti berpasangan. 2 ke 4 berarti 2,4. 3 ke 6 berarti 3,6. 4 ke 8 berarti 4,8. Dan 5 ke 10 berarti 5,10. Karena sudah selesai ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup. Nah, sekarang diagram kartesiusnya gimana? Nah, himpunan A sebagai sumbu X, himpunan B sebagai sumbu Y. A karena ini
Diagram kuadratis maka karena ini mulainya 2, kita tambahin dengan 1 biar urut ya. Setelah itu, begitu juga dengan yang B, karena ini sampai 10, maka kita buat titik-titik sampai 10 seperti ini. Setelah itu kita hubungkan 2 ke 4 berarti 2 sama 4 harus tanda titik. 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Nah, boleh seperti ini, boleh juga tanda titik-titiknya dihilangkan. Gimana? Jelas ya? Oke. Sekarang aturan pemberian nama relasi. Cara memberi nama relasi, contoh pada diagram panah adalah dengan mengikuti arah panahnya. Jadi dengan mengikuti arah panahnya. Jika panahnya dari himpunan A ke himpunan B, maka cara membacanya adalah himpunan A adalah titik-titik himpunan B. Kata-kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah nama relasinya. Jadi, himpunan A adalah titik-titik himpunan B. Berarti titik-titik ini adalah nama relasinya. Ya, jadi titik-titik ini adalah nama relasinya. Contoh, himpunan A berisi Indonesia, Thailand, Prancis, Inggris, USA. Himpunan B berisi Jakarta, Bangkok, Paris, London, New York. Ya. Nah, kalau dihubungkan seperti ini ya, Indonesia, Jakarta, Thailand, Bangkok, Prancis, Paris, Inggris, London. Maka kira-kira nama relasi yang cocok apa? Apakah ibu kotanya? Maka kita sebut Indonesia adalah ibu kota Jakarta. Thailand adalah ibu kota dari Bangkok. Berarti kan salah ya? Maka berarti ini bukan nama relasinya. Berarti yang cocok apa? Indonesia adalah titik-titik Jakarta. Indonesia adalah titik-titik Bangkok. Oh, berarti yang benar adalah Indonesia adalah negara yang beribu kota di Jakarta dan seterusnya. Ini berarti ini adalah nama relasinya. Bagaimana kalau dengan himpunan C dan D? C terdiri dari anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 dan D anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 0 dihubungkan dengan 2, 2 dengan 0 dan seterusnya. Oke. Maka cara mencarinya adalah ya 0 adalah titik-titik 2, 1 adalah titik-titik 3, 2 adalah titik-titik 4, 3 adalah titik-titik 5. Maka yang cocok apa kira-kira? Apakah kurang dari 0 kurang dari 2? Oh, betul. 1 adalah kurang dari 3, betul. 2 kurang dari 4, betul. 3 kurang dari 5, betul. Tapi ini belum cocok. Kenapa? Karena 0 juga kurang dari 3. Kok enggak ada tanda panah ketiga? 0 juga kurang dari 4. 0 juga kurang dari 5. Berarti bukan kurang dari. Nah, karena kalian sudah belajar tentang pola bilangan, ada selisih yang sama ternyata. Ini selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2. Berarti yang betul adalah 0 adalah 2 kurangnya dari 2. 1 adalah 2 kurangnya dari 3 dan seterusnya. Berarti nama relasi dari C ke D adalah 2 kurangnya dari. Sekarang E ke F. E anggotanya 1, 4, 9, 16. Sedangkan F itu beranggotakan min 3, min 2, min 1, 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat 1 dipasangkan dengan min 1 dengan 1, 4 dipasangkan dengan min 2 dan 2, dan 9 dipasangkan dengan min 3 dan 3. Kira-kira nama relasi yang cocok apa ini? Apakah kelipatan dari? Kita cek. 1 itu min 1 kali min 1, betul. 1, 1 kali 1. 4, min 2 kali min 2, betul. 4 juga 2 kali 2. Betul kelipatannya. Tapi yang membuat salah adalah 1 juga kelipatan dari 2. 1 ya juga kelipatan dari 3. Tetapi kok enggak ada panahnya, berarti dia salah. Nah, sekarang kita cek lagi. Apakah akar dari? Apakah 1 adalah akar dari min 1? 4 adalah akar dari 2 atau min 2? Bukan juga. Yang betul adalah kuadrat dari. Karena 9 itu kuadrat dari min 3. Karena min 3 kuadrat sama dengan 9. 3 kuadrat juga 9. Jadi nama relasi dari E ke F adalah kuadrat dari. Sekarang yang G anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan H anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan dipasangkan ya. 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 1 ke semuanya. 2
2 ke 4 dan ke 6, 3 ke 3 dan ke 6, 4 hanya ke 4. Nah, kira-kira nama relasinya apa ini? 1 adalah titik-titik dari 1, titik-titik dari 2, titik dari 3, dan seterusnya. Apakah kelipatan dari? 1 adalah 1 kali 1, betul. 1 adalah 2 kali setengah. Nah, karena kelipatan enggak boleh pecahan, berarti bukan. Ya, yang benar apa? Yang betul adalah faktor dari. Kenapa? Karena 1 itu faktor dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 itu faktor dari 2, dari 4, dari 6, dan seterusnya. Jadi, nama relasi dari G ke H adalah faktor dari. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Itu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.